Data ini menunjukkan misalkan tahun 70 ketika harga per cangkir kopi itu sebesar 0,77 dolar, maka permintaan kopi sehari adalah 2,5 ribu. Kalau dikalikan 360 hari ya hitung sendiri ya. Konsumsinya apakah naik apa turun ini ya? Ini ya terdeteksi, kadang ada turun gitu ya, nanti ada naik lagi. Oke. Kita lihat fenomena pertama adalah linear assumption model. Bikin dulu snip. Regresinya linear. Yang pertama, regresi ini seperti apa? Nomor 1, regresinya linear. Kadang-kadang regresi itu bisa jadi tidak linear, itu jadi sulit. Misalkan apa? Kita tulis misalkan Y sama dengan beta kali beta 1 ya, beta 1 kali beta 2X ya, plus mu. Nah, kayak begini. Ini adalah bentuk dari yang non-linear. Termasuk juga misalkan adalah Y sama dengan, susah memangkatkan ya, B1 kalikan ini, lihat ini B ya, saya bisa sebut kan beta kan susah ya di sini Excel, makanya sebut sebagai B aja. B2 dan B2, B1 X tapi dipangkatkan. Pangkat berapa misalkan? Pangkat XI pangkat beta 2 plus mu. Ini juga bentuk non-linear, Anda lihat. Non-linear itu berarti ditujukan dari sisi ini kelihatan. Nah, tanda ini. Maka semua teori atau model yang non-linear harus dilinearkan. Itu contohnya apa? Contohnya kalau angka ini ya, nanti ditawanya dengan transformasi logaritma. Kita lewati aja isah transformasi logaritma. Intinya begini. Intinya adalah bahwa mau regresi yang kita butuhkan itu harus linear. Kalau nggak linear maka tidak bisa dilakukan regresi OLS. Itu lebih sederhana begitu ya. Dan dua, apa ini keduanya? Values are fixed in repeated sampling. Values taken by the regressor X are considered fixed in repeated sample. More technically, X is assumed to be non-stochastic. Kalau yang di sini tuh nggak perlu diuji ya. Tidak ada pengujian statistik. Ini juga sama. Tidak ada pengujian statistik. Jadi ya kita anggap bahwa model kita itu sudah mengikuti ini. Oh, sudah linear. Apa itu fixed repeated sampling? Fixed repeated sampling itu diartikan bahwa semakin banyak sampel maka akan semakin mendekati populasi, kan gitu ya. Kalau populasi kita itu 100, lebih baik mana? Menggunakan sampel sebanyak 30 dengan sebanyak 40. Yang perlu kita ambil. Akan lebih banyak 40, akan lebih baik 40 dibandingkan dengan 30. Mengapa? Karena semakin banyak sampel yang kita ambil, itu akan mewakili kondisi yang sebenarnya, hampir mencapai rata-rata sebenarnya. Contohnya, fixed and repeated sampling misalkan. Di kelas, kita ada berapa nih kelas? Misalkan ada 30 orang di kelas. Saya ukur tinggi badan. Nah, tinggi badan. Kalau tinggi badan mahasiswa di kelas kita itu, kita gunakan sampel sebanyak 10 orang, maka tingginya 160. Kalau kita menggunakan sampel sebanyak 15 orang, tengahnya ya, tadi 10 sekali 15, maka kita mendapatkan rata-rata tinggi badan itu sebesar
162 cm. Maka lebih baik mana yang akan kita pakai? Apakah rata-rata itu sebesar 160 atau 162? Maka yang dipakai adalah 162. Ya. Mengapa? Karena sifatnya adalah lebih banyak sampel di situ. Nah, itu maksudnya di sini, bahwa semakin banyak sampel, itu akan semakin mengidentifikasi kebenaran populasi. Ini juga tidak perlu pengujian. Zero mean value of disturbance, ada gangguan rata-rata itu sebesar 0. Ini kan jadi faktor mu ini dianggap 0. Nah, ini juga nggak perlu kita uji seperti ini. Nah, tidak perlu ada pengujian. Mengapa ya? Karena kita mengasumsikan bahwa hasil akhir kita itu nilai errornya, nilai error yang tadi itu gambarnya di atas tadi ya, itu serendah mungkin seperti ini. Error ini kan error nih, error. Maka ini harus serendah mungkin. Kemudian yang keempat adalah, nah ini homokedastik. Apa itu sifat homokedastik? Apa sih homokedastik? Homokedastik kalau saya gambarkan begini. Homokedastik adalah fenomena keacakan data, variasi data dalam variabel ya, dalam suatu variabel ada data itu kan. Fenomena keacakan data atau dalam variabel adalah rendah. Oke. Lawannya adalah heterokedastisitas. Fenomena data sangat acak. Itu sangat acak. Kalau misalkan kita lihat di sini, fenomena keacakan data itu mungkin tergambar nggak di sini? Aduh, ini nggak, bukan SPSS ya, saya lupa gitu ya. Misalkan apa? Misalkan kalau jumlah penduduk, apalagi ya, misalkan jumlah uang beredar, PDB dan sebagainya, ya, cenderung bersifat homokedastik. Sementara inflasi, apalagi yang bergerak mudah, sangat cepat gitu ya, indeks inflasi, indeks harga saham, harga saham, terus misalkan apa lagi ya, ini cenderungnya itu cenderung heterokedastik. Mengapa? Sangat acak. Nah, ini kan. Oke. Nanti kita lihat, misalkan penduduk itu kan cenderungnya naik ya. Kita lihat penduduk itu selalu naik, CUP juga naik, PDB itu naik gitu ya. Yang turun misalkan pertumbuhan penduduk itu semakin turun gitu ya. Nah, kalau inflasi harga saham itu sangat acak. Itu mau prediksi besok itu inflasinya berapa sih? Sulit. Ini bulan apa? Bulan November. Bulan Desember besok inflasi sih berapa? Perkiraan. Sulit dijawab. Tapi kalau penduduk bisa. Oh, penduduk sekarang itu Indonesia 250 juta. Bulan besok berapa? Kita bisa mendeteksi. Ya. Karena polanya lebih jelas. Kenaikan penduduk setiap tahun itu kira-kira segini, itu bisa dihitung. Demikian juga jumlah uang beredar, produk domestik bruto dan sebagainya, itu ketika data itu cenderungnya adalah konstan, menaik apa turun gitu ya, dalam jangka panjang beberapa tahun itu naik terus, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa produk asumsi homokedastik itu melekat. Nah, yang menjadi masalah adalah ini persoalan heterokedastik ini. Ya, data terlalu acak. Persoalannya adalah kalau data itu terlalu acak, itu akan menghasilkan error yang besar, kesalahan dalam regresi kita itu. Maka ini juga harus
beda dengan posisi di sini, ini harus perlu pengujian statistik. Ya, biasanya apakah model kita bersifat heterokedastik atau homokedastik. Oh ini, mana ya? Set. Nah, oke, ini harus diingat terkait dengan ini. Heterokedastik. Bagaimana cara melakukan pengukurannya? Kita lihat di sini ya, contohnya ya. Nanti dalam akan kita banyak dibahasnya mestinya di mikro 2. Oh, belum tak buka SPSS. SPSS-nya ini pakai 16 lama ya, tapi ada. Wah, tadi ya. Dari sini paste. Ini adalah ini adalah tahun. Yang tadi kuantitas diminta ini PX lebaran X ya. Kita lihat di sini analisis regression linear. Dependent, PX-nya adalah independent. Oke. Nah, signifikan ya ini ya, signifikan nilainya adalah ini. Copy ke Excel yang mana? Oke, sekarang di sini regresi. Oke, kita menemukan informasi di sini adalah yang penting angka ini ya. Nah, signifikan. Ini adalah statistik biasanya. Oke. Ada beberapa bentuk pengujian. Nah, problemnya itu kalau SPSS itu tidak bisa langsung uji, kalau EFUS bisa langsung nih. Ini harus diuji, hasilnya itu harus diuji apakah benar terjadi hetero apa tidak. Kita lihat ini aja dulu ya, kita lihat datanya. Masuk lagi ke sini. Kita akan mendapatkan expected DX. Expected mana? Perkiraan DX. Permintaan kuantitas yang diminta ya. X. Kita akan mendapatkan kan rumusnya ini toh. Kita akan mendapatkan formulasi modelnya kan adalah kuantitas diminta sama dengan min 0,4795 sebelumnya ini 2,691 1 minus ini PX. Nah, kalau kita menggunakan persamaan ini adalah persamaan matematik. Matematik atau yang disebut juga dengan persamaan deterministik. Nah, bagaimana cara mengubah kita menjadi persamaan yang sifatnya statistik? Kita ubah aja dengan informasi ini. Expected, perkiraan QD. Disebut dengan istilah persamaan stokastik yang merepresentasikan ada probabilitas kesalahan. Ya, panjang ya, kesalahan. Sementara model matematik tidak ada toleransi terhadap kesalahan. 4 tambah 4, 8. 9 tambah 9, apa? 18. Boleh nggak Pak 9 tambah 9 itu 20? Kalau dalam bahasa statistik,
itu memungkinkan. Karena misalkan begini, misalkan saya ingin memproduksi nih suatu barang ya, perusahaan ya agak besar gitu, yang produksi air minum. Berapa yang saya butuhkan untuk isi dari botol air minum saya itu? Katakanlah 300 liter. Maka kalau semua produk itu bisa saya hasilkan sebesar 300 ml, seperti 3 liter lah ya, 300 ml, maka itu berarti tidak ada toleransi kesalahan. Tapi problemnya, apakah saya bisa menjamin bahwa produk saya itu benar-benar akan selalu terisi dengan 300 ml? Bisa jadi isinya itu mungkin kelebihan, mungkin lebih 100 mili banyak kan, mungkin ya mungkin ada 10 5 mililiter gitu, atau 1 mililiter kecil kan, atau kurang produksinya, ternyata bukan 300 tapi 298 mililiter gitu ya, kurang 2 mililiter. Artinya kita memperkirakan sebenarnya rata-ratanya berapa. Rata-ratanya itu adalah 300 mililiter. Maka bahasa statistik kita adalah menunjukkan bahwa hasil perkiraan kita itu ada kemungkinan kesalahan, probabilitas kesalahan yang muncul dalam perhitungan penilaian kita. Oke, maka kita menghitung KDX ini berapa kesalahannya, sama dengan nilainya adalah konstanta ditambah PX dikalikan ya, kan koefisien betanya PX dikalikan nilai PX-nya. Artinya berapa? 2,3. Nah, cuma masalahnya kalau saya terus ke bawah pasti error. Kenapa? Karena ini ikutan. Kan ya, dia ini ikutan seperti ini. Maka supaya nggak ikutan, perumusannya itu nggak geser ke bawah, ini kalian kasih gambar dolar. Bisa manual, bisa. Dolarnya mana? Dolar. Kalau mau paling cepat, kliknya di sini dikasih dengan F4. Klik. Nah, otomatis itu saya pencet F4 tuh. Enter. Mana ini? Dolar F. Sudah benar ya? Coba pakai ini aja. Ini si dolar F4. Enter. Bisa kok. Nah, sekarang udah geser-geser lagi. Itu dengan perkiraan ya, expected dari QX. Maksudnya ini QX ya, QD atau QX atau dibikin QD ya. Terus dari QD kuantitas yang diminta untuk barang X. Nah, selisih errornya adalah selisih antara realitas data empiris dengan data ekspektasi 0,25. Oke. Kalau kita jumlah berapa ini? Kita jumlah dengan sum. Satu enggak jawabannya? 0. Ya, rata-rata kesalahan itu 0 ditentukan di sini. Berarti ini kan sesuai dengan fenomena di sini. Zero mean value of disturbance, rata-rata nilai gangguan itu, error ini, faktor error ini adalah 0, sudah benar. Kalau misalkan ada mengecek, ternyata rata kesalahan atau error itu kok ada 0,01, 0,02, berarti Anda salah dalam melakukan regresinya. Nah, kembali ke persoalan di sini terkait dengan homoscedasticity of equal variant. Nanti ada beberapa metode untuk menunjukkan ini ya. Deteksi model mengalami atau tidak persoalan heterokedastisitas. Di antaranya apa di antaranya?
homogedastisitas. Dengan adalah uji ada berapa? Uji White, uji Glatzer, uji White, uji Glatzer, uji apa lagi itu, beberapa jenis lah gitu ya, untuk menguji. Karena kalau ini ternyata ada problem hidrokedastisitas, berarti data ini tidak homogedastik. Pada tahu homogedastik, maka perlu ditelusuri mengapa terjadi gangguan. Secara statistik terjadi kedeteksi ketiadaan homogedastisitas tersebut menjadi bermasalah itu. Karena apa? Karena kalau acaknya terlalu tinggi, maka akan menyebabkan simpangan ya, kesalahan bakunya, kesalahan dalam E ini kan jadi sangat besar. Di sini nilainya 2,57, di sini menjadi 10 misalnya, jadi 5. Bisa nggak terjadi? Bisa. Kesalahannya lebih tinggi daripada ekspektasinya. Itu mengurangi gejala-gejala seperti itu. Jadi memang asumsi homogedastik itu perlu dalam model. 5. Bentar ya. Autoclass itu apa? Autoclass itu adalah hubungan kedekatan antar data dalam suatu variabel. Misalkan apa? Ini variabel GD, variabel B. Kalau dalam variabel GD ini data-datanya itu berdekatan, itu berarti terjadi autokorelasi yang tinggi. Ya. Saling terkait. Oh, misalkan ini 2,57, ini menjadi 2,56 gitu ya. Atau menjadi 2,58 juga sama. Enggak terlalu jauh berbeda lah gitu ya. Maka itu akan menunjukkan terjadinya korelasi yang tinggi dalam data. Nah, problemnya adalah ini juga perlu pengujian statistik. Ini juga perlu pengujian statistik fenomena ini. Modelnya, cara pengujian itu dengan diantara salah satunya adalah dengan bisa satu menggunakan Darwin-Watson test. Ini sekedar Anda dengar saja ya, nanti ini belum materi apa krometri 1, nanti tes atau dengan LM test, dua hal ini. Dan salah satu yang dipakai ini untuk menguji apakah ada kedekatan tidak. Nah, model regresi yang baik adalah jika autokorelasinya itu minim. Nanti ada autokorelasi bersifat negatif, ada autokorelasi positif. Yang autokorelasi minim itu berarti hampir tidak ada korelasi antar data. Pengenalan dulu ya. Nomor 6. Kalau semua gangguan ini tadi, gangguannya ini ya, error ini kita plotting ya. Kita plotting sifatnya seperti apa nanti? Apakah membentuk informasi yang linear seperti ini ataukah tidak? Yang kita harapkan adalah tidak berbentuk informasi seperti ini. Ini korelasi positif namanya. Korelasi positif, ini korelasi negatif. Sementara ini tidak ada autokorelasi. Kemudian zero covarian ini juga hampir sama dengan ini ya, errornya nanti persoalan dengan error. Oke, kita masukkan tapi kita lewati aja dulu ya, biar nggak bingung. Oke, yang 67 observasi, apa itu? Jumlah sampel harus lebih besar daripada jumlah variabel. Oke, misalkan kasus kita di sini dan kasus kita ini berapa sih jumlah n-nya? 1, 2, 3. Bawah ya. Nah, ini adalah bahasanya itu T, tapi ini juga sama dengan n. N itu menunjukkan sampel secara umum. T itu sampel dalam kalau data itu berbentuk time series.
Bisa bentuk I juga, N sama dengan I. Itu apa? Itu kode kalau data itu merupakan cross section. Sudah pernah bahas ya, time series, cross section. Time series itu berurutan waktu seperti ini. Kalau cross section itu antar daerah, antar kita melakukan survei, antar personal, antar responden, itu adalah data I, data cross section. Oke. Nah, berarti di sampel kita di apa namanya ya, latihan tabel 7 di atas, kita menemukan bahwa jumlah observasi atau N sama dengan berapa? 12 kan? 12. Lihat sini. Oh, 11, maaf. 11. 11. Kemudian jumlah variabel ini adalah jumlah parameter. Yang kita inginkan parameter itu adalah nilai ini. Nah, ini kan parameter namanya. Parameternya minus 0,479. Parameter kita itu 1. Maka ini bisa dilakukan regresi. Sebaliknya kalau misalkan jumlah variabelnya kok 11, kemudian jumlah variabelnya itu 11, jumlah observasinya itu 6, itu nggak bisa diregresi. Apakah ini perlu pengujian? Tidak perlu diuji. Anda dari datanya saja sudah langsung tahu ini boleh nggak diregres. Nah, jadi di sini kasusnya Anda ini perlu, ini tidak perlu pengujian statistik, langsung diketahuan ya. Baik, kita lihat nomor 8. Dan juga Y sebenarnya ya, harus bervariasi nilainya. Bervariasi itu maksudnya begini, bervariasi nilainya itu dalam arti minimal ada satu N yang berbeda. Satu sampel yang beda. Satu sampel N atau T yang berbeda. Contohnya kita copy di sini. Nah, tahu nih ya, contohnya baiknya juga belum. Nah, misalkan 77. Ini saya copy ke sini. Oke, maka di sini adalah tidak ada variasi data. Kalau misalkan ini saya ketik saja 0,60 gitu ya, 0,65 misalkan, berarti di sini ada variasi data. Ada variasi data. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, walaupun hanya satu. Nah, di sini semua sama nilainya. Ini nggak bisa dilakukan regresi. Kalau ini bisa. Bisa. Ya, penjelasannya di sini ya. Enter. Oke, yang di sini informasinya di sini. Kalau ini tidak bisa diregresi, ini bisa. Apalagi seperti ini. Kan tadi itu kan posisinya adalah P yang seperti ini. Ya otomatis pasti bisa. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Data itu harus bervariasi. Minimal ada satu. Satu itu beda dengan yang lain. 0,75 misalnya, itu sudah bervariasi. Dari dilakukan regresi. Apakah ini perlu diuji? Tidak. Ya, tidak ada pengujian statistik untuk ini. Dari visualisasi data, Anda pun juga langsung tahu datanya itu bervariasi apa tidak. Tidak perlu pengujian statistik. Oke, nomor 9. Seperti ya, informasinya.
asumsi yang diperlukan nomor 9 adalah mana ini tadi, oh ini ya, sniping besi memiliki spesifikasi yang benar. Memiliki spesifikasi yang benar. Maksudnya apa coba? Saya ke atas dulu ya tadi ya. Ini linear. Oh, kita dengan linear. Apakah yang perlu diuji? Tidak juga. Ya, ini juga tidak perlu diuji nantinya. Karena peneliti kita itu akan langsung paham sebenarnya spesifikasi regresi kita itu berapa enggak. Contohnya adalah kesalahan spesifikasi. Misal mengambil data harga penawaran untuk meregres permintaan. Karena harusnya itu adalah harga yang ditawarkan, harga yang diminta, itu kan mempengaruhi permintaan. Ini kan seharusnya harga diminta mempengaruhi permintaan, sementara harga yang ditawarkan itu digunakan untuk mendeteksi penawaran. Berarti kalau misalkan seperti yang kita lakukan tadi ini, berarti salah spesifikasi modelnya. Kenapa? Karena kita mengambil data yang salah. Maka ini harus hati-hati terkait dengan persoalan. Benar nggak data yang kita ambil? Benar nggak? Misalkan kita ingin mendeteksi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dibangun oleh apa ya? Oh, oleh inflasi. Bisa nggak? Bisa juga gitu ya. Kan logikanya kalau inflasinya itu rendah, pertumbuhan ekonomi tinggi. Inflasinya tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah gitu. Nah, data inflasi apa yang kita ambil? Nah, itu problemnya. Apakah inflasi seluruhnya? Apakah benar? Ataukah inflasinya itu dikategorikan, oh ternyata inflasi yang saya pakai itu inflasi di tingkat provinsi untuk mendeteksi pertumbuhan nasional gitu. Ya tidak merefleksikan kebenaran. Karena harusnya untuk mendeteksi pertumbuhan satu negara, kita harus mendata inflasi di negara tersebut. Multikolinearitas itu menunjukkan data variabel antar variabel bergerak secara bersamaan antara variabel itu bergerak secara bersamaan, jadi mempunyai persamaan, bergerak secara identik ya, bacanya ya lebih mudah ya, bergerak secara identik gitu aja ya. Misalkan apa? Misalkan ada meneliti apakah pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah uang beredar dan jumlah penduduk misalkan. Jumlah penduduk ya kira-kira apa ya? Paling mudah gitu ya. Oleh jumlah usaha besar gitu ya. B, misalkan ini menjadi X1, jumlah usaha UMKM gitulah ya, oleh jumlah UMKM saja. Jadi X2, logikanya kan begini kan, kalau pertumbuhan ekonomi itu tinggi, itu bisa jadi karena pengaruh GUP yang tinggi. Semakin tinggi GUP akan mendorong ekonomi akan semakin bergerak, akan mendorong semakin banyak transaksi, akan meningkatkan penawaran, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah UMKM juga sama, semakin banyak UMKM maka ekonomi akan lebih aktif, maka
maka akan mendorong pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan positif. Nah, problemnya masalahnya adalah JUB dan UMKM itu bisa bergerak bersama-sama. Maksudnya begini, jika JUB naik, maka UMKM juga naik. Jadi kan aktivitas di pasar terus bergerak, apalagi jumlah penduduk. Apalagi ya, semakin banyak jumlah penduduk, ya semakin banyak transaksi, semakin banyak permintaan uang. Nah, ini fenomena ini disebut dengan istilah fenomena multikolinearitas. Antara variabel itu bergerak secara identik. Nah, ini kan yang disebut dengan perfect multico itu adalah istilah perfect multico itu benar-benar sempurna. JUB naik 1%, UMKM juga naik 1%. JUB naik 50%, pada data itu UMKM juga naik 50%. Jadi benar-benar identik kenaikannya. Nah, itu menjadi masalah dalam model ekonometri dan itu harus dihilangkan. Nah, maka ini menjadi perlu pengujian. Maka kita nanti bisa menyimpulkan ya, dalam OLS uji yang diperlukan, uji statistik ya, uji statistik yang diperlukan adalah atau antara lain uji apa saja? Satu, uji hipotesis atau uji T kan? T-test dan F-test. Uji T-test itu uji mandiri X1 berkas terhadap Y. Berapa nilai T-testnya? X2 terhadap Y. Berapa nilai T-testnya? Tapi kalau uji F-test kan uji yang bergabung. Bagaimana pengaruh X1 dan X2 bersama-sama terhadap Y. Itu F-test. Ya. Lalu yang kedua adalah, nah, saya bisa aja ya, uji hipotesis. Ini ada T-test, ada F-test. Yang kedua adalah uji asumsi klasik. Apa yang perlu kita cari uji dalam asumsi klasik nantinya, yaitu adalah autokorelasi, korelasi, lalu uji apa lagi? Uji kedastisitas atau heterokedastisitas kan belikan sama ya, uji kedastisitas, lalu uji multikolinearitas. Plus, ada plusnya nanti, disebut dengan uji normalitas. Tadi mana? Pakai dulu ya, plus uji normalitas. Jadi uji ketiadaan, uji otokrasi aja lah. Uji otokrasi, uji kedastisitas, lalu uji multikolinearitas. Nah, ini yang menjadi klasik. Mengapa list square itu kan kuadrat, list itu kan terbesar, gitu ya? Terkecil ya. Kuadrat apa maksudnya? Kuadrat kesalahan. Kalau kita lihat tadi kan ngukur ini error ini ya, errornya mana tadi? Error ini. Nah, ini tuh kalau kita kuadratkan, error kuadrat, apa kuadratnya sama dengan ini? Dikalikan ini kan? Nah, ini saya jumlahkan sama dengan sum. Pasti bukan 0. Nah, apakah nilai ini merupakan error paling kecil apa tidak? OLS itu terkait dengan membahas mengenai bagaimana bentuk model dengan tingkat kesalahan terkecil.
Ini pula disebut dengan istilah model klasik. Maka Gujarati menyebutnya sebagai Classical Linear Regression Model, CLRM. Tadi kan di depan tadi kan istilahnya agak beda, CN atau CL tadi ya, CLRM. Classic